Memasuki akhir bagian dari bab hakikat dan contoh-contoh dulu. Jadi kita sudah menerangkan contoh-contoh orang yang terkecoh, terperdaya, terbujuk dalam urusan Allah. Sudah diterangkan juga perbedaan antara rojak dan wurud. Termasuk wurud lagi, itu ada sekelompok orang, dia punya beribadah kebaikan, juga melakukan maksiat. Maksiatnya lebih banyak, tapi kok tetap berharap ampunan dari Allah. Jadi dia menyangka timbangan amal kebaikan. Amal kebaikan itu timbangannya digambarkan sebagai timbangan yang punya mangkok kanan dan kiri. Berarti kayak timbangan masa lalu itu. Biasanya simbol logo pengadilan. Itu kan mesti timbangan. Betul. Gambarnya mesti kencang itu kanan kiri. Nah, ini berarti amal baik ditimbang di sini, ditaruh di cangkok ini, amal buruk di cangkok ini. Nah, ini ada orang maksiatnya taruh saja di mangkok kiri, lebih banyak dari amal baiknya di mangkok kanan. Contohnya apa? Dia sedekah beberapa dirham, tapi di saat yang sama dia melakukan korupsi. Jadi dia memberikan bantuan sosial, suka memberi santunan, ya. Itu kalian berapa nilainya? Bapak ini dia memberi sedekah dan santunan, amal baik ini ditaruh di kanan. Nah, ini buat halal, buat haram kan gitu, masuk korupsi juga masuk di situ. Sementara dia melakukan kejahatan, korupsi, manipulasi, garong dan lain sebagainya itu. Keri-keri tiba-tiba ternyata dia yang amal keburukannya lebih banyak, kejahatannya lebih serius daripada amal sosialnya. Kok berharap ini mangkok timbangan ini kok lebih berat yang amal baiknya. Jadi diilustrasikan makan aklu alfi dirhamin haramin. Jadi dia makan 1000 dirham hasil korupsi, dia mengkorupsi 1000 juta, dia korup 100 triliun, ya. Terus dia sedekah 10 juta. Jadi ada orang korupsi 1 triliun, terus dia sedekah dan santunan 10 juta. Yang seperti ini kok berharap menganggap yang 10 juta ini bisa mengalahkan timbangannya, bisa lebih berbobot timbangannya daripada korupsi yang 1 triliun itu. Memang sekarang itu tren, kalau ada orang tiba-tiba solih, ya, saya ini kaos meme kan bisa kayak. Kalau ada orang berbuat baik terus, kalau kamu lihat orang terus berbuat baik, jangan-jangan salah gitu. Saya kira orang berbuat baik itu dicurigai calon, udah curiga itu orang. Jadi dia korupsi. Nah, koruptor yang ditangani KPK itu jangan anggap mereka medit, lomo, obral, disalurkan ke ini untuk saluran ini membuat lacak, ketemu itu amal kebaikannya.
Tapi yang dia salurkan sebagai amal kebaikan itu ora apa-apanya, tidak apa-apanya jika dibandingkan dengan uang yang dia korupsi. Itu. Nah itu terus kadang menggunakan handphone. Sekarang itu acara religi, ono pengajian, ono sholawatan, ono dianggap ini bisa melunturkan dosa-dosa kejahatan yang dia lakukan. Makanya sekarang itu pengelola acara senang kalau saya ngebrowsing ini dan tidak peduli uangnya dari mana. Itu. Di sekarang ada namanya bertindak pencucian uang. Jadi hati-hati bagi siapapun pengelola kegiatan atau lembaga sosial keagamaan kalau menerima sumbangan khususnya dari pejabat itu. Ya, jadi itu nanti ikut kena TPPU, tindak pidana pencucian uang. Malah sekarang itu mau ada rancangan undang-undang penyitaan aset. Tahu kamu orang undang-undang penyitaan aset itu piye konsepnya? Bahwa ini kemarin-kemarin itu ada tindak pidana korupsi misalnya. Koruptor sakit atau mati, selesai kasusnya, hukumnya, atau sudah dipenjara, sudah dihukum tindak pidananya itu. Habis itu selesai, hartanya tetap banyak. Makanya penjahat sekarang ngitung, saya korupsi 1 triliun, nanti umpama ketangkep akan dipidana 3 tahun. Jadi 1 triliun 3 tahun. Nah, saya lakukan saja karena hanya lulus 3 tahun di penjara. Nanti untuk bayar ini itu, nanti ada mosok masa jatuhnya 2 tahun. Jadi 2 tahun dapat 1 triliun. Setelah dijalani, uangnya ini aman-aman saja. Makanya kurang progresif ini. Akhirnya itu penyitaan itu aset. Artinya dia sekarang yang dikejar bukan orangnya saja, kan hartanya juga dikejar. Disita negara. Kalau koruptor sedang diperiksa, belum divonis, sakit permanen atau mati atau hilang. Ya mati langsung jelas meninggal. Hartanya ini kalau kemarin hartanya aman, kasus berhenti. Sekarang tidak, maunya undang-undang penyitaan aset ini hartanya juga dikejar. Gitu. Jadi tidak ngejar orangnya saja, tapi ngejar hartanya. Tapi kalau ngejar harta itu berarti negara berhadapan dengan harta ini. Berarti bukan pidana ini, objeknya bukan manusia, tapi objeknya objek benda. Jadi begitu. Jadi tadi yang dulu bisa yang kemarin korupsi 1 triliun dihukum 2 tahun terus bebas, 1 triliunnya ini sudah tidak disita. Kalau sekarang tidak diusahakan supaya bisa disita. Bahkan sekalipun orangnya sudah mati, tentu melalui pembuktian juga ini. Tapi dari Pak Mahfud hari ini DPR sibuk dijak hasil 3 siap jadi itu sudah lama itu. Nah, katakan yaitu karena memang banyak orang merasa punya amal sosial terus kemudian menganilai kecil segala kejahatannya. Contoh lain, dia melakukan ibadah 1-2 saja diiling-iling, dihitung, maca istighfar, baca tasbih sehari 100 kali. Wiridan sehari maca tasbih, maca tasbih
lunga sholawatan kalau masuk itu. Tapi di saat yang sama dia menggunjing orang lain, suka menggunjing, terus mengadu domba, kalau bahasanya sekarang menyebarkan kebencian sepanjang hari. Keri-keri dia GR dengan bacaan sholawatnya, zikirnya itu sudah lebih-lebih. Dia lupa bahwa di ucapan dia yang merugikan orang lain itu dia lakukan sepanjang hari. Ini gurur yang akhir zaman semakin marak ya ini. Atau dapat kesimpulannya itu pada angkatan yang berbeda. Jadi makanya di Indonesia ini religiusitas secara lahiriah tampak kelihatan, masjid-masjid dan rumah ibadah bagus-bagus, gereja juga bagus-bagus, makanya kata yang lain. Haji dan umroh, haji antriannya panjang, umroh full terus gitu ya. Tapi itu hanya bungkusnya saja. Tapi korupsinya juga sesemarak ibadah umroh haji. Betul. Nah, berarti ada yang religiusitasnya atau spiritualitasnya hanya di permukaan saja, hanya bungkusnya saja. Tidak sampai ke penghayatan, pengamalan yang sungguh-sungguh. Jadi hanya mengejar bungkus, kehilangan isi. Orang Jawa bilang buju bulu uceng kelangan delek gitu ya. Ngejar daun kelangan daging, ngejar rondo kelangan perawan. Nah, di kalangan gitu. Kalau bayanu asnabil bukan